Bertemu kembali di video pembelajaran Kang Nuri. Pada kesempatan kali ini kita pada sampai tema 9, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menyebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam teks fiksi. Teks fiksi merupakan teks yang berisi cerita berdasarkan imajinasi penulis. Di dalam teks fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan atau tokoh figuran. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi pembicaraan utama pada teks. Tokoh tambahan atau figuran merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Cara menentukan tokoh utama adalah tokoh yang paling sering dimunculkan dan berpengaruh dalam cerita. Berikut cara menyebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam teks fiksi. Yang pertama, membaca teks dengan cermat. Kemudian yang kedua, mencermati kemunculan tokoh di dalam teks. Yang ketiga, cara menentukan tokoh utama adalah tokoh yang paling sering dimunculkan dan berpengaruh dalam teks. Kemudian yang keempat, tokoh tambahan adalah tokoh yang mendukung tokoh utama atau yang biasa disebut dengan tokoh figuran. Selanjutnya, ayo simaklah cuplikan teks berikut. Pada hari Minggu, Fitri sedang bermain bersama kakaknya di taman dekat rumah. Fitri sangat senang bisa memanfaatkan hari libur dengan bermain. Pada saat bermain, Fitri mengamati keadaan di sekitarnya. Kadang-kadang timbul pertanyaan bila ada hal yang menarik perhatiannya. Nah, tokoh dalam cerita tersebut adalah Fitri dan kakaknya. Tokoh utama adalah Fitri. Kemudian tokoh tambahan atau tokoh figurannya adalah kakak. Selanjutnya, menuliskan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam teks fiksi. Tokoh utama adalah tokoh yang paling sering dimunculkan dalam teks. Kemudian tokoh tambahan seperti yang di depan adalah tokoh yang berperan atau peranannya hanya sebagai penunjang tokoh utama di dalam sebuah cerita atau teks. Tokoh utama dapat digambarkan dengan ilustrasi yang menjelaskan ciri-ciri tokoh tersebut. Contoh, Fitri seorang anak perempuan berumur 11 tahun. Fitri termasuk anak yang badannya tidak kurus dan tidak gemuk. Fitri memakai kacamata dan kerudung. Fitri memiliki teman bernama Komang. Selanjutnya, menceritakan isi cerita berdasarkan percakapan tokoh. Yang pertama, bacalah teks percakapan dari awal hingga akhir secara cermat. Yang kedua, tulislah informasi penting dari teks percakapan. Kemudian yang ketiga, ceritakan secara singkat dan jelas dari teks percakapan tersebut. Menceritakan isi cerita berdasarkan percakapan tokoh. Di dalam teks fiksi terdapat percakapan tokoh. Percakapan itu menunjukkan permasalahan atau topik yang dibicarakan pada teks tersebut. Kita bisa membuat ringkasan cerita berdasarkan isi percakapan tokoh. Ayo perhatikan contoh berikut. Ayah, maafkan ayah ya, Dedi sudah lama menunggu. Kemudian Dedi, tidak apa-apa ayah, Dedi baru saja keluar kelas, jadi belum lama menunggu. Nah, isi cerita tersebut, ayah menjemput Dedi pulang sekolah. Belum lama setelah Dedi menunggu, ayah tiba di sekolah. Selanjutnya menjelaskan isi cerita berdasarkan percakapan tokoh. Yang pertama, percakapan teks berdasarkan atau percakapan dari awal hingga akhir secara cermat. Yang kedua, cermatilah setiap kejadian yang ada di teks percakapan. Kemudian yang ketiga, ceritakan kembali isi teks percakapan yang mencakup tokoh, peristiwa dalam teks,
waktu dan lokasi peristiwa, konflik dalam teks percakapan. Di dalam teks fiksi terdapat kejadian yang dialami para tokohnya atau kegiatan yang dilakukan para tokohnya. Kejadian dan kegiatan itu menjadi bagian dari cerita dalam teks fiksi. Penulis menceritakan siapa tokohnya, apa yang dialaminya, kapan terjadinya permasalahan, di mana terjadi permasalahan itu, dan bagaimana menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya, menentukan bagian-bagian penting di dalam teks. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, tandailah bagian-bagian penting dalam teks seperti kata kunci atau pokok pikiran. Yang ketiga, tulislah ringkasan dari teks yang dibaca tersebut menjadi teks baru. Selanjutnya, teks fiksi dapat diringkas dalam bentuk diagram. Bagian-bagian penting yang terdapat pada teks fiksi dicatat, kemudian disusun membentuk peta pikiran. Bagian-bagian penting itu berupa tokoh cerita dan peristiwa yang ada di dalam cerita. Sebagai panduan, kita dapat membuat pertanyaan-pertanyaan mengenai isi teks tersebut. Rapikan dulu meja belajarmu. Setiap malam, Jonas mempersiapkan pelajaran sekolah esok hari. Seperti biasanya, Jonas sedang mengerjakan tugas dari guru. Jonas mengerjakan tugas itu di meja belajarnya. Ibu memerhatikan Jonas yang sedang tekun mengerjakan tugasnya. Setelah 1 jam mengerjakan tugas sekolahnya, ibu masuk ke kamar Jonas. "Sudah malam, Nak. Segeralah beristirahat," kata ibu. Jonas pun menjawab, "1 nomor lagi, Bu." Tepat pukul 21.00, Jonas selesai mengerjakan tugasnya. Jonas menuju ruang tengah mendatangi ibu dan berkata, "Baik, Bu, sekarang Jonas akan beristirahat." Jonas langsung beranjak ke kamarnya dan naik ke tempat tidurnya. Melihat hal itu, ibu menegur Jonas karena meja belajarnya belum dirapikan. "Jonas, rapikan dulu meja belajarmu. Siapkan buku pelajaran untuk esok hari supaya besok pagi Jonas tidak terburu-buru." Mendengar teguran ibu, Jonas minta maaf kepada ibu karena tidak mematuhi aturan seperti biasanya. Jonas pun beranjak dari tempat tidurnya dan menjawab teguran ibu. "Maafkan saya, Bu." "Baiklah, Jonas, akan merapikan meja belajar dan mempersiapkan buku pelajaran untuk esok hari." Setelah merapikan meja belajar dan mempersiapkan buku pelajaran untuk esok hari, Jonas berkata, "Oh iya, sebelum tidur badan harus dalam keadaan bersih." Jonas pun segera ke kamar mandi mencuci kaki dan tangan. Jonas juga menggosok gigi. Setelah selesai mencuci kaki dan tangan serta menggosok gigi, Jonas menuju kamar tidur. Jonas mengucapkan salam kepada ibu. "Selamat malam, Bu." Ibu pun menjawab, "Selamat malam, selamat tidur, Nak. Jangan lupa berdoa sebelum tidur." Jonas pun mematuhi pesan ibu. Selanjutnya kita akan membahas dari cerita tersebut. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah Jonas. Kemudian tokoh tambahnya adalah ibu. Sifat tokoh utama rajin, santun, mau mengakui kesalahan. Kemudian sifat tokoh tambahan perhatian. Kemudian permasalahannya, Jonas lupa merapikan meja belajarnya. Latar tempat di rumah Jonas. Latar waktu malam hari. Selanjutnya menceritakan isi cerita dalam bentuk diagram. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, cermatilah tokoh, latar, serta konflik dalam teks dan pemecahannya. Kemudian yang ketiga, buatlah dalam bentuk diagram sederhana. Bagian-bagian penting yang ditemukan dalam teks fiksi dapat disusun menjadi peta pikiran. Kita dapat menceritakan isi teks fiksi berdasarkan peta pikiran yang kita buat.
Di dalam peta pikiran terdapat atau memuat tokoh-tokoh peristiwa atau permasalahan yang dialami para tokohnya. Selain itu, penjelasan mengenai akhir dari peristiwa juga dapat dicantumkan menjadi bagian dari isi teks fiksi. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat.